Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala ba'dul ulama, Allahumma jalni lisana sidqin fil awwalin wal akhirin waj'alni siqatan alayya wa ala umumin nasi haitsu qultu bi sabilika sirran wa ala niyatan ala siratikal mustaqim waj'alni lisana nuraniyatan bi faidil barakati wa ilmikal manfaati li walahumul khairat wal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, para jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus guru kita Bapak Ustaz Fahri sama yang saya hormati, mudah-mudahan beliau dan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Maka pada pagi hari ini kita masih senantiasa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemudian setelah sholat subuh kita lanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi saksi kebaikan kita di yaumul qiyamah. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Allah, tanpa terasa jadi 1 tahun sudah berlalu dan saya di tahun ini kajian malam ini adalah kajian terakhir. Jadi insya Allah kurang lebih 1 minggu lagi kita akan memasuki 1 bulan yang memang kehadiran kita nantikan bersama, yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin di saat Ramadan raya dengan datangnya bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, karena tidak ada ibadah yang
luar biasa yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita rindu dengan datangnya bulan Ramadan, rindu kita puasa, rindu kita tadarus, rindu kita tarawih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan umur panjang kepada kita semua sehingga bisa bertemu, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, ini adalah hadis kelanjutan dari bulan yang lalu. Jadi bulan yang lalu kita berbicara tentang makanan yang halal, maka ini adalah kelanjutan atau penjelasan tentang ikhwal penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sahalal khuruj lil janini min batni ummi. Kemudian Allah memudahkan al-khuruj lil janini min batni ummi. Allah memudahkan al-khuruj keluarnya janin min batni ummihi dari perut ibu si janin. Wa alhamahu, kemudian Allah mengilhamkan kepada si cabang bayi si janin. Begitu si janin itu lahir dari perut ibunya. Subhanallah. Ini kenapa di dalam hadis ini dibahas? Jadi untuk mengingatkan kepada kita, kepada manusia, jangan seperti kacang lupa kulit. Jadi kadang-kadang kan ada manusia ketika sudah sukses, sudah berhasil di bidang urusan-urusan apapun atau urusan dunia, tidak sedikit banyak manusia yang tolak pinggang di atas leher. Sombong, angkuh. Yang dimaksud sombong di sini adalah sombong kepada Allah. Maka melalui hadis ini diingatkan bahwa manusia itu asalnya dari rahim ibunya, waktu keluar tidak bisa apa-apa. Wa alhamahu irtido as-sadi. Kemudian Allah ilhamkan ke si cabang bayi itu dengan apa? Irtido as-sadi, dengan melumat susu ibunya. Melumat susu ibunya. Jadi si cabang bayi lahir, memang yang bagus itu adalah ASI, air susu ibu. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Berapa tahun? Selama 2 tahun disusui oleh ibunya. 2 tahun. Yang berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Kalau sekarang karena sudah modern, jadi laki-laki dan perempuan punya kesibukan yang tidak kalah, hampir sama sibuknya. Jadi nyusunya diganti sampai susu kemasan atau susu sapi lah gitu. Kalau punya orang punya susu sapi, jarang diberikan air ASI oleh ibunya. Jadi susunya susu sapi. Padahal di dalam hadis ini yang bagus itu adalah ASI, air susu ibu. Hadis ini membahas sampai ke sana. Wa ja'alahu fi awal amri, dan menjadikan di awal pembentukan si bayi itu bila asnani, tanpa mempunyai gigi,
Summa ambatakahu asnana, kemudian Allah tumbuhkan gigi pada manusia. Jadi para jamaah, masya Allah, Allah mengingatkan kita melalui lisan Rasulullah SAW. Manusia ketika lahir ke alam dunia dalam keadaan tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak membawa apa-apa. Lahir dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, tidak membawa pangkat dan lain sebagainya, telanjang, tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Kemudian gigi pun tidak punya, lama-lama dengan izin Allah gigi itu ditumbuhkan oleh Allah. Jadi subhanahu wa ta'ala, anggota tubuh manusia ini, anggota tubuh kita, bisa tumbuh gigi, bisa tumbuh kuku, bisa tumbuh rambut. Itu adalah merupakan rahman rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia menjadi dewasa terus sampai tua, ujungnya gigi itu tidak ada lagi. Itu manusia tumbuh gigi. Masalah. Jadi manusia itu lahir telanjang, kembali kepada Allah juga telanjang. Jadi kelihatannya ini hadis kok ini dibahas, ini mengingatkan kita bahwa manusia itu jangan lupa asal. Manusia berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Manusia ketika lahir telanjang akan kembali kepada Allah telanjang. Dalam arti hanya dibungkus dengan kain kafan. Jadi manusia itu akan kembali ke sana. Suma asqataha al-azalah hingga sampai sinina. Kemudian Allah mencopot giginya dan menghilangkan giginya ketika usia 7 tahun. Copot giginya 7 tahun. Nanti kalau 7 tahun itu masih bisa tumbuh lagi. Nanti kalau sudah 70 tahun copot selama-lamanya. Tidak bisa. Masya Allah, dicopot katanya 7 tahun. Jadi bukan hanya hanya kebetulan, karena itu merupakan rahasia, merupakan ketentuan Allah. Begitu dicopot giginya pada usia 7 tahun, kemudian ditumbuhkan kembali. Wajah Allah Ta'ala ahwalal abdi mutaghayiran, dan Allah jadikan manusia itu mutaghayiran, dalam keadaan berubah. Kan kita berubah dari kecil, anak-anak menjadi remaja terus naik lagi jadi dewasa terus naik lagi jadi tua. Kita yang mana kan? Remaja atau tua? Kita berarti sudah ke dalam kategori tua ini Pak, gitu ya. Jadi mutaghayiran, kata manusia itu mutaghayiran. Apa itu berubah? Kulit kita nih yang tadinya mulus, yang tadinya waktu muda itu licin, sekarang sudah mulai Pak kayak mangga dijemur, keriput. Itu udah meleksa. Kenapa? Hukum sunatullah, manusia itu mutaghayiran, berubah gitu. Mata yang tadinya segar, lihat apapun gitu, segar. Ketika sudah usia tua, mutaghayiran, berubah juga. Apa? Berubah apanya? Ya ada yang melihatnya ramah-ramah dan lain sebagainya, itu mutaghayiran. Kemudian anatomi tubuh kita semuanya ini mutaghayiran, berubah Pak. Saya masih ingat waktu kecil, namanya hidup, bapak-bapak pasti ngalamin semuanya. Hidup di kampung keadaan tidak seperti sekarang, susah. Saya paling dikasih makan orang tua saya gitu ya. Goreng terasi, goreng garam gitu. Itu enaknya minta ampun. Sekarang coba-coba, saya nggak tahu apa memang barangnya yang berubah, apa memang diri kita yang berubah, saya nggak tahu. Beda. Jadi ada suasana, ada rasa, ada keadaan yang berbeda. Padahal barang yang kita makan itu juga. Jadi kenapa? Karena di dalam diri manusia ini ada perubahan, Pak, ada perubahan. Mutaghayiran katakan. Mutaghayiran. Alam juga mutaghayiran, sama ada perubahan.
cepat itu perubahan mutabi. Makanya manusia itu semakin cepat berubah, semakin cepat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada kisah Imam Sanusi masih usia 17 tahun, usia 17 tahun ya, usia 9 tahun sudah bisa nyusun buku, sudah bisa ngarang kitab. Ngarang itu artinya dia sudah bisa nyusun buku, nyusun kitab. Begitu disampaikan kepada gurunya, kata gurunya, jangan disebar dulu, nanti tunggu usia 7 tahun. Kenapa? Dikhawatirkan punya terhinggapi satu penyakit namanya penyakit ain gitu. Jadi jangan sampai terkena penyakit ain, disimpan dulu betul. Gurunya Imam Sanusi menjelaskan apa itu yang disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain itu 3 katanya. 1, kalau segala sesuatu itu diperoleh dengan secara cepat, dengan secara gampang, takut kena penyakit ain. Apa itu penyakit ain itu? 3. Apa yang pertama? Yang pertama suka mati masih muda. Orang ada tetap ada di puncak mati ya. Itu penyakit ain namanya. Jadi para jamaah rahimahullah, kita tidak membahas. Jadi manusia itu berubah mutagayyiran gitu. Tubuhnya berubah, fisiknya berubah, pemikirannya juga berubah. Semuanya berubah. Mutaghayyir min sagirin ila kabirin wa min sababin ila haramin, dari kecil menjadi besar, dari pemuda menjadi dewasa, dari dewasa ila haramin, menjadi tua, menjadi kakek-kakek, menjadi nenek-nenek. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Itu Nabi pesan hati-hati. Kenapa? Kita kalau ibadah maupun masih muda, kenapa masih muda masih enak, tubuh masih segar, kemudian penyakit juga imun tubuh kita masih bertahan. Tapi kalau sudah tua, sudah banyak masalah. Makan nggak boleh salah sedikit, nggak boleh kena angin sedikit, sebentar dikerok, beda Pak. Jadi kalau kita ibadah mumpung awak masih muda, mumpung masih segar, jangan nunggu tua. Kenapa? Karena tidak tahu manusia kapan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min sihatin ila saqumin, dan manusia itu katanya dari sehat menjadi sakit. Manusia itu dari sehat menjadi sakit, apalagi udah tua. Makan daging darah tinggi, begadang sedikit masuk angin, udah banyak masalah. Tujuannya apa? Allah berikan itu agar supaya mau berpikir bahwa suatu saat manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waj'al abdu kulla yaumin yanamu wa yastayqatu. Allah jadikan manusia tiap hari yanamu, tidur bangun. Kerjaannya cuma itu doang. Tidur bangun, summa ilaihi turja'un. Nanti dari tidur bangun itu manusia akan kembali kepada Allah selama-lamanya. Kalau sekarang ada tidur bangun, nanti lama-lama tidur ila yaumil qiyamah. Terus. Jadi orang tidur itu kan ada ide begini. Jadi tidur itu adalah merupakan mati kecil. Orang kalau lagi tidur udah nggak berasa apa-apa. Jadi mati itu kira-kira seperti itulah. Makanya roh itu kan ada roh ruhaniyah, ada roh sultaniyah gitu ya. Apa itu roh ruhaniyah? Roh ruhaniyah ini yang ada di dalam tubuh kita yang hanya satu kali datang. Ada roh itu namanya roh sultaniyah. Roh sultaniyah itu kadang-kadang keluar, kadang-kadang masuk. Apa itu? Ini yang menggerakkan itu namanya roh sultaniyah. Kita bisa ngedit, kita bisa. Tapi ini ketika kita sedang tidur ini kan tidak berfungsi Pak. Ketika tidur tidak berfungsi. Orang lah kalau lagi tidur biarpun dia apa-apain nggak bisa bergerak Pak. Kenapa? Karena dalam keadaan yang roh sultaniyah itu dalam keadaan sedang keluar. Masuk lagi, nanti keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Lama-lama semua ilmu terjauh, dia akan tidur selama-lamanya. Yaitu yang dimaksud tidur selama-lamanya, dia akan mati, akan kembali kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Meninggalkan pangkat, meninggalkan jabatan, meninggalkan harta,
segala kesuksesan yang dia miliki dalam dunia ini tidak berhak dibawa kecuali amal ibadah yang dilakukan ketika hidup di alam dunia. Pangkat ditinggal, jabatan ditinggal, harta semuanya ditinggal, kecuali yang dibawa itu adalah amal ibadah yang dilakukan ketika hidup di alam dunia. Maka orang yang cerdas itu sebelum dia kembali kepada Allah itu hartanya sudah dia kirim terlebih dahulu. Harta ini boleh capek-capek dikirim untuk nanti di mana dikirimnya? Kirimin untuk ke masjid taklim, dikirimin untuk ke anak-anak yatim, dikirimin ke anak-anak fakir miskin dan lain sebagainya. Kenapa? Harta inilah nanti yang akan saya bawa, yang akan saya ambil ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah, ketika orang memberikan kepada masjid, musola, anak yatim, sebenarnya kalau berdasarkan ayat ini bukan memberikan, bukan nitip. Kenapa? Karena apa yang diberikan itu suatu saat akan diambil ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diberikan. Kalau dalam hadis ini, walaupun kita sering mendengar bahasa adalah bahasa sodako, jadi memberikan sebenarnya adalah menitipkan. Kenapa? Pamayya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Terserah manusia mau beramal baik, mau beramal buruk, mau nitip yang bagus, mau menitip yang jelek, semuanya itu adalah ente yang menikmati. Kalau orang melakukan yang baik, balasannya baik. Kalau orang melakukan yang buruk, balasannya juga tidur bangun. Tahu-tahu tidur selamanya. Para jamaah yang mengumpulkan, kita umat Nabi ini adalah umat yang usianya paling pendek dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau Nabi Nuh usianya para jamaah itu ratusan tahun, Nabi Musa dan umatnya ratusan tahun. Tapi kita umat Nabi Muhammad itu jatah usianya paling pendek, hanya puluhan. Jarang, walaupun ada yang ratusan tahun tapi jarang Pak. Rata-rata kita umat Nabi ini adalah umurnya puluhan tahun. Tetapi walaupun usia Nabi, umat Nabi umurnya hanya puluhan tahun, ibadahnya tidak kalah oleh umat-umat yang diberikan usianya ratusan. Tidak kalah, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena khusus untuk umat Nabi Muhammad itu ada ibadah-ibadah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini enggak berlaku bagi umat lain. Untuk nabi-nabi lain, khusus hanya untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, jadi orang kalau berpuasa, kalau sholat munfarid dapatnya 1 dibayar 1, tapi kalau sholat berjamaah 1 dibayar 20. Ibadah di bulan Ramadan dengan ibadah di luar bulan Ramadan berbeda. Terlebih-lebih kalau ibadah itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Itu nilainya khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1 bulan. Artinya orang yang beribadah yang kebetulan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan dia ibadah 1000 bulan. Saya bilang kalau bayar cicilan motor ke rumah, bayarnya Lailatul Qadar. Jadi 1 kali bayar sama dengan 1000 bulan. Jadi ini tidak berlaku bagi umat yang lain, karena berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, jangan sampai Ramadan datang itu berlalu tanpa tanpa berbagai macam aktivitas kegiatan ibadah, karena manusia tidak tahu apakah dia akan selalu bertemu dengan bulan Ramadan. Maka jangan sampai bulan Ramadan itu berlalu tanpa ibadah, tanpa bekal, tanpa amal yang dilakukan. Kenapa? Karena amal asalatul mujtami'atun, sesungguhnya ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu al-mujtami'atu, ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, setelah tadi manusia
Allah gitu ya, dijadikan dari kecil, dewasa, tua, kemudian dia tidur, dia bangun, tidak dia bangun, lama-lama dia akan ilaihi turja'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun alam ini, begitupun alam. Jadi alam ini gitu ya, di sana ada matahari, ada bulan yang kemudian berputar. Datang siang, malam pergi, datang pergi, malam siang. Dari datang pergi, malam siang, malam pergi, siang datang, malam pergi. Summa yumbitullahu fiha nabata, dan juga Allah tumbuhkan di atas bumi ini an-nabata, macam-macam tumbuh-tumbuhan. Macam-macam tumbuh-tumbuhan, ada sayur mayur, ada buah-buahan dan lain sebagainya, yang semuanya itu khusus untuk konsumsi manusia. Mata lakum wa li'an'amikum di dalam Al-Quran. Allah menciptakan manusia dan Allah juga ciptakan kebutuhan manusia gratis. Di sana bagi orang Indonesia ada, Allah tumbuhkan padi, Allah tumbuhkan jagung dan lain sebagainya. Di Arab Allah tumbuhkan korma dan lain sebagainya. Untuk siapa ini? Ini adalah fasilitas dari Allah untuk manusia gratis. Apa yang dimaksud dengan gratis? Ketika tumbuhkan di datar bumi, Allah tidak membutuhkan ongkos nanam, Allah tidak membutuhkan apa-apa, hanya manusia baik adalah bersyukur atas segala nikmat Allah. Allah tumbuhkan. Kenapa Allah sebutkan ini? Karena apa? Manusia itu hanya bekerja, manusia itu hanya bersaniat, menanam dan lain sebagainya. Tetapi hakikat yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ditumbuhkan di atas bumi, padi, jagung dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah untuk manusia. Kan saya sering ngomong, manusia ini kadang-kadang suka kalau di dalam surat Al-Adiyat, jadi manusia itu senantiasa selalu merasa dirinya kaya, gitu ya, selalu merasa dirinya kaya, sehingga dia itu tidak mau mendengar nasihat, tidak mau berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekaya-kaya manusia, sehebat-hebatnya manusia, tanpa nikmat dari Allah, jangankan 1 hari, jangankan 1 jam, 1 menit saja tanpa menerima nikmat dari Allah, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Tidak. Orang kadang berpikir, saya mah gak perlu apa-apa, yang penting punya duit. Iya, betul. Cuma kan duit itu tidak ada gunanya. Duit itu tidak ada gunanya sebelum ditukarkan atau diberikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kalau kita lapar, saya sering ngomong, kalau kita lapar punya duit 100.000, emang di 100.000 bisa mengenyangkan? Enggak. Orang lapar makan duit 100.000 enggak kenyang. Jadi duit itu baru bisa berguna apabila sudah diberikan, sudah ditukarkan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Makanya kan sebelum ada uang itu kan transaksi itu ada namanya barter, tukar barang dengan. Karena lama-lama makin sulit kebutuhan manusia makin berubah, makin meningkat, maka ada alat bayar yang kemudian disahkan secara undang-undang. Kalau di Indonesia namanya rupiah, di Jepang namanya yen, kalau di Inggris namanya pound sterling, dan segala macam. Itu kan mata uang sebagai alat tukar yang sah, tetapi tidak mengenyangkan kebutuhan manusia. Nggak bisa, Pak. Orang lapar, makan duit 1 juta, kesel. Orang lapar itu adalah yang dibutuhkan adalah nasi. Nah, duit itu sebagai alat tukar, tapi nasi itu dari mana? Asalnya dari beras. Beras itu dari padi. Padi itu tumbuh di dasar bumi. Siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang kan kadang-kadang jarang berpikir ke sana. Oleh Allah diajak manusia berpikir untuk mendukung apa? Untuk bersyukur atas nikmatku. Kata Allah, aku tumbuhkan di laut yang sedemikian banyak, Allah ciptakan bermacam-macam ikan. Ikan bermacam-macam. Untuk siapa? Untuk kebutuhan manusia.
Di atas bumi Allah ciptakan berbagai macam binatang, ada kerbau, ada ayam, ada sapi, ada kambing, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk konsumsi manusia, untuk kebutuhan manusia. Ini disebuti di dalam hadis ini. Masya Allah, Allah ciptakan kerbau, Allah ciptakan sapi, Allah ciptakan ayam, Allah ciptakan. Andai kata itu tidak ada, maka manusia tidak bisa hidup. Sekarang minyak goreng lagi naik derajat. Banyak di antara kita yang kelabakan karena harganya terlalu tinggi. Harganya tinggi dan lain sebagainya. Mungkin udahlah itu bukan urusan kita. Tapi yang terpenting mudah-mudahan apapun itu kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Allah memberikan kemampuan kepada kita. Masya Allah. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayat begini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat dari Allah la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitung. Kenapa? Saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silih berganti siang, ditumbuhkan itu tumbuhan, ditumbuhkan tumbuhan. Makanya di dalam surat Yasin ada ayat begini. Apa tuh? Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara, gitu ya. Alladzi ja'ala lakum, Allah ja'ala lakum, yang telah menjadikan bagi kamu semua daun yang hijau. Daun yang hijau itu, daun yang hijau bagaimana kalau dalam bahasa itu seperti dengan klorofil, zat hijau daun. Disinari dengan sinar matahari, kemudian dia berkembang dan seterusnya sampai menjadi bulan. Makanya orang Jawa, pohon itu kalau rimbun bagus untuk ngadem, tapi nggak bagus untuk buah, gitu ya kan? Bagus mah nggak terlalu rimbun, nggak terlalu, kalau buat ngadem bagus yang rimbun, tapi kalau buah dia sinar mataharinya kurang begitu masuk, makanya nanti buahnya biasanya kontek gitu ya. Ini kalau berdasarkan ayat gitu. Jadi Allah tumbuhkan tuh buah-buah syajar untuk manusia. Para jamaah rahimakumullah, kemudian wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamari haitsu yuzhabu turufu minha. Kemudian Allah juga katanya Allah lindungi kalian semua, Allah lindungi kita dengan apa? Lisyamsi, dengan matahari, kalau malam Allah lindungi dengan bulan. Ternyata di dalam matahari itu ada satu sinar namanya ultraviolet. Ultraviolet itu ke kulit katanya bisa hitam, tapi dia bisa membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh manusia. Makanya kemarin tuh waktu pas gara-gara COVID banyak yang ngejemur, Pak. Jadi kalau dulu jemuran itu yang jemur ada jemuran emping, kacang dan sebagainya, kemarin jam 10 orang pada berjemur. Kenapa? Karena ternyata matahari itu bisa menyehatkan untuk tubuh manusia. Allah tumbuhkan, Allah ciptakan matahari untuk manusia. Kemudian Allah ciptakan al-qamar, bulan untuk kebutuhan manusia. Haitsu yazhabu, dan matahari dan bulan itu bergantian datang dan pergi. Ketika siang Allah terbitkan matahari, ketika matahari terbit malam Allah terbitkan bulan. Haitsu yazhabu, semuanya itu datang bergantian, silih berganti. Datang matahari, datang bulan. Saya waktu kecil, saya bilang, kok itu bulan ikutin saya, kita jalan kemana bulan itu ikut. Ternyata kan kalau dalam ilmu IPA itu, bulan dengan bumi itu lebih besar. Bulan dengan bumi lebih besar bulan, kan begitu? Ukurannya lebih besar bumi. Jadi subhanallah, itu adalah merupakan karunia Allah yang diciptakan untuk manusia. Ada bulan, ada matahari datang silih berganti. Nanti suatu saat matahari itu akan mendekat kepada manusia, akan mendekat kepada manusia. Kapan itu? Nanti ketika dunia ini akan kiamat. Sekarang itu berapa mungkin miliaran jaraknya dari bumi, tapi panasnya Masya Allah. Kalau siang itu, kalau jam 12
Itu pun sudah ada beberapa lapisan udara itu sebelum sinar matahari itu mantul langsung ke bumi. Ada lapisan. Bagaimana nanti menjelang kiamat itu manusia dengan bumi jarak dengan matahari itu hanya 70 hasta. Kalau satu hasta berapa meter? Kurang lebih 1 meter satu hasta. Tidak akan ada satu pun manusia yang bisa bertahan hidup kecuali apa? Kecuali kata Nabi, orang-orang yang yaumala dilla illa dillu, yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu di antaranya? Orang yang dapat naungan dari Allah dari dahsyatnya matahari, teriknya matahari di dalam kiamat adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada imamun adilun, ada syabun nasa'a, ada tasaddaqat biyaminihi wa aqfa'an simali. Terserah kita ingin melindungi matahari itu dari jalur jalan yang mana. Dilindungi dengan apa dirinya? Dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi matahari suatu saat akan dekat kepada manusia, gitu ya. Sekarang aja itu jarak yang segitu jauh, panasnya minta ampun kalau siang masa Allah. Apalagi nanti kalau sudah mendekat menjelang akhir kiamat, manusia tidak akan ada yang bisa bertahan kecuali dengan ibadah yang dia lakukan. Makanya di dalam Al-Quran ada aja ayat-ayat begini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahu. Pada saat itu manusia berterbangan bagaikan anak yang bagikan kapas. Bukan berarti manusia kayak apa namanya kita saksikan di bulan jadi lari kayak film India gitu, enggak. Yang dimaksud dengan bagikan anak itu orang mencari kesana kemari, mencari apa? Mencari perlindungan. Untuk apa? Liyura amal, untuk melihat amalnya. Dia cari dulu amal yang saya mana ini, amal bagus, amal agar muncul semuanya. Maka orang-orang itu akan berlindung dari amal baik yang dia lakukan. Dia rajin ngaji, dia rajin apapun itu nanti akan dia temukan. Kapan? Ketika izazul jilatil ardi jalalah, ketika alam dunia ini akan binasa. Jadi alam dunia ini akan binasa, akan hancur. Cuman hancurnya wallahu a'lam kapan. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala itu. Ada yang ngomong apa katanya di 2012 mau kiamat. Tapi sekarang sudah 2022. Kiamat itu merupakan rahasia dan urusan Allah, gitu ya. Jangankan kita, Nabi pun tidak tahu. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Kata Rasulullah, yang bertanya itu tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya yang bertanya dengan yang nanya sama-sama tidak tahu. Malaikat juga tidak tahu, Rasul juga tidak tahu, apalagi kita. Yang terpenting adalah kita beramal, kita beribadah untuk kehidupan kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian ini ada manfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya akhiri ta'lim ini, saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan saya selama memberikan materi kepada para jemaah. Apabila benar, itu adalah hidayah dari Allah, dan apabila apa yang saya sampaikan ada kekeliruan ataupun ada kesalahan, itu adalah kebodohan diri saya pribadi. Demikian kajian ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan.